bertemu di periode sebelumnya atau bahkan sudah bertemu secara langsung, hari ini hadir kembali dan ini menjadi sebuah kebanggaan luar biasa karena menurut saya ibu bapak guru adalah ujung tombak perjuangan dalam tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa gitu, tidak hanya mencerdaskan kehidupan generasi berikutnya, namun Bapak Ibu menjadi ujung tombak dalam pengolahan lingkungan. Kita akan mewujudkan generasi ramah lingkungan, ya salah satunya adalah tanggung jawab kita semuanya, tanggung jawab dari Bapak Ibu semua. Jadi pada kesempatan hari ini kita optimis bahwa mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi Indonesia akan punya sistem pengolahan sampah, sistem pengolahan energi, sistem pengolahan udara, air dan seterusnya yang bisa mengungguli negara-negara lain yang ada di dunia ini. Baik Bapak Ibu, Mas Yebi tadi sudah sedikit memperkenalkan. Saya Hijrah Purnama Putra, Bapak Ibu. Kebetulan aktivitas saya di Teknik Lingkungan Universitas Islam Indonesia. Kemudian beberapa aktivitas yang lain, misalnya di Project di Indonesia. Kemudian juga diamanahi tugas sejak tahun 2020 hingga 2023 sebagai Ketua di Jejaring Pengolahan Sampah di Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Jadi mengurusi teman-teman yang bergerak di bidang pengolahan sampah, baik itu bank sampah, TPS 3R, sedekah sampah, sekolah ramah lingkungan, dan berbagai macam bentuk kegiatan yang lain. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita mulai, mudah-mudahan materi yang nanti disampaikan bisa bermanfaat, saya juga lancar menyampaikannya, dan bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu semuanya ya. Dan terutama masalah sinyal ya. Nah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu kita sejenak untuk menundukkan kepala dan memohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa dipersilahkan. Baik, cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan kita siap untuk memulai kegiatan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu, santai saja karena ini hari Sabtu mungkin juga hari bersama keluarga ya, sambil duduk, sambil ngemil-ngemil, sambil ngopi, mungkin ngeteh, tapi juga mungkin ada yang puasa hari ini. Uh, dan mudah-mudahan tidak mengurangi kehikmatan kita dalam belajar bersama ya Bu. Ya, jadi saya kurang berani nih belajar ngajarin Bapak Ibu guru, rasanya belum pantas gitu ya. Jadi kita belajar bersama, sharing apa yang mungkin saya kurang nanti dalam menjelaskan, Bapak Ibu bisa menambahkan. Kira-kira begitu ya. Bapak Ibu semuanya, tadi mungkin Mas Yebi juga sudah menjelaskan kalau nanti dirasa sinyalnya kurang bagus, tidak masalah, bisa link YouTube mungkin Bapak Ibu sudah punya, tapi mungkin admin bisa juga lagi mengirimkan ke chat. Jadi kalau suatu saat nanti Zoom-nya agak bermasalah mau pindah ke YouTube, silakan gitu ya. Atau nanti kalau sinyal saya juga kurang bagus, mohon diingatkan ya Mas Yebi ya. Baik, eh, kira-kira menu kita hari ini saya sudah mulai untuk tampilan PowerPoint. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya Mas Ibi ya. Kelihatan Pak Ijrah jelas. Oke, baik. Menu kita hari ini kira-kira yang pertama adalah pendahuluan, ya beberapa slide begitu Bapak Ibu. Terus kemudian saya akan sedikit bicara tentang adaptasi kebiasaan baru, tapi bukan lebih ke pandeminya sih ya, karena saya bukan ahlinya di situ gitu ya. Tidak juga berbicara tentang boleh tidaknya sekolah, tapi kita berbicara lebih kepada persiapan kita nanti kalau Bapak Ibu mungkin juga sudah mengalami sekolah secara luring gitu ya, secara langsung. Tapi juga mungkin ada juga Bapak Ibu yang belum mengalami sekolah yang masih online juga. Yang ketiga adalah sekolah ramah lingkungan secara umum, dan bagaimana yang keempat ini adalah kita akan berbicara sedikit tentang
sekolah ramah lingkungan yang kemarin sudah ramah lingkungan tetap ramah lingkungan walaupun dalam kondisi masa kebiasaan baru ya atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Mas Yebi tadi, bahwa serial webinar sekolah ramah lingkungan ini, Bapak Ibu, kita sudah mengalami beberapa periode. Ada 5 angkatan di 2019 yang berlangsung secara offline ya. Ini dalam 1 tahun, jadi kurang lebih 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan offline dan pesertanya juga cukup bervariasi. Kami kira di awal-awal Pulau Jawa saja, ternyata sampai Sumatera dan Kalimantan, akhirnya jadi sampai 5 angkatan. Kemudian di awal 2020 kita pandemi Bapak Ibu ya, di Maret 2020, rasanya ingin juga tetap membuat gimana ya cara buatnya. Akhirnya muncullah di bulan Juli ada webinar pertama Sekolah Ramah Lingkungan, berhasil juga dijalankan. Kurang lebih di sana ada sekitar 700-an peserta yang mendaftar. Kemudian masuk ke webinar yang kedua, ya, Sekolah Ramah Lingkungan juga di November 2020. Ini berlangsung selama 2 hari, ya, 2 hari dengan total pembicara ada 4 atau 5 gitu. Nah, saya menjadi salah satu pembicaranya. Supportnya cukup besar karena ada sponsor dari BUMN pada saat itu yang berhasil kita buat. Dan ini hari ini, Bapak Ibu, mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan semangat untuk mengikuti webinar yang ketiga, Sekolah Ramah Lingkungan, tapi kami mencoba mengangkat sebuah isu yang kita akan siap-siap dengan adaptasi kebiasaan baru. Jadi Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu belum mengikuti yang periode pertama, periode yang kedua, mungkin di periode ketiga hari ini saya tidak lagi berbicara hal-hal yang teknis, yang detail, kecuali nanti kita akan bicara di tanya jawab, gitu ya. Tapi kita akan fokuskan ke adaptasi kebiasaan baru. Mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, selama pelaksanaan ini, selama kita menemui berbagai macam tipe peserta Bapak Ibu. Jadi yang offline, kemudian yang online, ada yang tipe pesertanya merefresh materi gitu ya. Jadi dia sebenarnya sudah expert di bidang sekolah ramah lingkungan atau kita kenal sebagai sekolah adiwiyata di sekolahnya masing-masing. Ada yang mempertajam, memperdalam, ada yang mempelajari, ingin mengetahui, ada juga yang mengisi waktu nyari sertifikat dan seterusnya. Jadi tipenya beda-beda Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya ya kita nikmati saja dengan penuh rasa syukur. Mungkin ada penjelasan-penjelasan yang dirasa dasar buat yang merefresh materi. Ada yang dirasa kok bahasa yang dipakai agak teknis sekali ya untuk yang Bapak Ibu yang sedang mempelajari dan ingin mengetahui. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, dengan adanya teknologi tadi, ada webinar pertama, webinar kedua, Bapak Ibu sangat saya sarankan untuk melihat rekaman ya. Jadi webinar sebelumnya di mana gitu ya. Materinya sama enggak gitu ya. Materinya agak sedikit berbeda, bisa diakses di mana gitu, berbayar atau gratis. Pertanyaannya biasanya gitu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses webinar pertama di link ini ya. Webinar kedua karena 2 hari ada 2 link di sana. Jadi kurang lebih setengah-setengah hari lah ya Bu ya. Nanti tinggal dipercepat, dilambatkan, dan seterusnya. Jadi materinya ada tentang air, kemudian limbah, kemudian sanitasi, kemudian ada energi, gitu ya, kemudian ada sampah, dan bagaimana program itu berkelanjutan. Jadi silakan Bapak Ibu bisa akses di sini, atau Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube-nya ya, channel YouTube. Ini nih di bawah nih. Bapak Ibu bisa lihat di channel YouTube ini, cari video yang tadi. Yang lihat mungkin hampir 1.000 ya sekarang. Tapi ya belum seperti YouTube kondang gitu ya. Close the door gitu ya, sampai 5 juta, 7 juta orang pada saat Dewa Kipas ya. Nah, jadi kita hari ini alhamdulillah sudah 90 sekian, kemudian di YouTube juga ada beberapa. Nanti Mas Ebi bisa pantau juga di YouTube sudah berapa gitu ya. Nah,
Bapak Ibu, seperti yang dijelaskan oleh Mas Yebi tadi, ada door prize ya. 3 penanya terbaik, tanyalah yang menurut Bapak Ibu terbaik. Ini ada buku sahabat saya, Bu Deka Wardani, yang kita lihat cukup konsen melihat bagaimana problem-problem sampah di lingkungan. Kebetulan teman-teman di Project B menjadi salah satu reseller untuk wilayah Jogja, dan kami berpikir ya selama ini bukunya laris banget, ya salah satunya akan menjadi Bapak Ibu nanti untuk Bapak Ibu semuanya. Ya apakah yang minim sampah, bye-bye sekali pakai, atau yang model mengompos. Nanti akan dipilih, Bapak Ibu tinggal kirim alamatnya dan barangnya akan dikirim secara gratis sampai ke rumah Bapak Ibu. Dan ada yang spesial, satu peserta teraktif. Silakan Bapak Ibu, mungkin apa teraktif nantilah dipilih sama panitia kategorinya seperti apa, akan mendapatkan souvenir cantik lah kira-kira ya. Diumumkan sampai akhir acara. Jadi Bapak Ibu harus hadir terus sampai di akhir ya. Jangan khawatir Bapak Ibu yang online di YouTube pun silakan bertanya, akan direkap oleh admin dan kita akan jawab. Insya Allah akan jawab bersama. Oke Bapak Ibu, kita akan masuk ke bagian pertama ya. Kita pelan-pelan saja uh, untuk belajar bersama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk pendahuluan kali ini sebenarnya saya ingin tanggapan Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu ketikkan di kolom chat ya, kan bisa diketik di kolom chat. Menurut Bapak Ibu, Mas, Mbak atau teman-teman semuanya ya. Saya sebut teman-teman saja biar kita sama-sama awet muda terus ya. Menurut Bapak Ibu, potensi tantangan lingkungan. Saya nggak bilang itu permasalahan lingkungan, tapi tantangan yang harus kita jawab bersama. Yang menurut Bapak Ibu terbesar di sekolah itu nomor satu kah? Oh, maaf, nomor satu kah? Nomor dua kah? Nomor tiga kah? Nomor empat kah? Nomor lima kah? Nomor enam kah? Gitu ya. Jadi tinggal tulis satu, dua, tiga, empat, lima. Boleh lebih. Satu sampai enam, silakan. Ya. Satu, dua, oke. Bu Emi ini sudah jawab nomor 6. Bu Rita juga sudah jawab nomor 4. Ya. Bu Utami nomor 4. Bu Bu Rita jawab lagi nomor 6 ya. Bu Fibria nomor 4. Ada Pak Hamzah ya. 4. Pak Edi Supian ya. Pak Edi Supian saya nggak asing. Sepertinya sering ikut juga kegiatan kita ya. Dari DLH saya agak lupa ya. Kemudian nomor 6, Pak Doni Pratama nomor 4. 4 dan 6, sampah dan partisipasi kesadaran warga ya. Oke. Wah, ini Pak Emir ini lengkap. Satu, dua, tiga. Tapi 4 yang poin paling besar mungkin ya. 4 sampah. 6, 4. Oke, Alhamdulillah. Bapak Ibu cukup aktif hari ini, luar biasa. Ini all, Pak Joko. Pokoknya semua jadi tantangan kita bersama gitu ya. Oke, oh ini sudah ada di pertanyaan ya Pak Sulaiman, nanti kita akan jawab ya. Oke, mudah-mudahan admin jangan lupa untuk merekap. Oke, baik sekali. 4646. Tapi secara garis besar ya. Secara garis besar Bapak Ibu, kayaknya hampir semua jawaban ada nomor 4 dan nomor 6 ya. Jadi memang tantangan sampah ini luar biasa ternyata ya. Setiap hari kita hasilkan, kemudian tantangannya adalah bagaimana menyelesaikan sampah ini dari problem. Ada yang bilang sekarang sampah jadi emas, sampah jadi eh, apa rezeki, sampah jadi apa gitu ya pokoknya. Nanti kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Kita lanjut. Isu-isu lingkungan ini terus meningkat, Bapak Ibu. Jadi konsep ramah lingkungan ini makin ke sini itu makin muncul. Gitu. Ada yang bidang konstruksi, sebut ada green construction. Pinginnya hijau-hijau semuanya. Ada green building, masjid, dan mungkin ada fasilitas-fasilitas ibadah yang lain juga pakai konsep eco. Ya. Saya yakin ada, karena memang ajaran setiap agama tentang lingkungan ini luar biasa. Ada green industry, ada green teknologi, ada kehidupan kita sustainable living, ada rumah-rumah tangga yang sekarang memanfaatkan sustainable living, menyampah dengan sedikit, mengomposkan sampah, berlangganan di bank sampah. Gitu. Kemudian ada sustainable fashion. Ya. Jadi bagaimana fashion ini tidak merusak lingkungan. Gitu.
ada eco farm, ada sustainable city, kemudian ada sustainable product. Jadi dunia sekarang sedang berlomba-lomba ke arah yang hijau, Bapak Ibu. Jadi kita jangan ketinggalan. Semua orang sedang berbicara tentang bagaimana berkelanjutan, baik itu dari kata green yang hijau. Seharusnya saya pakai baju hijau ya. Tapi kalau saya pakai baju hijau nanti saya nggak kelihatan karena saya pakai green screen ya. Nah, kemudian juga ada istilah sustainable living. Jadi sustainable ya. Jadi ada green, ada sustainable. Ya, harapannya kegiatan-kegiatan kita berkelanjutan Bapak Ibu. Jadi bumi adalah titipan anak cucu kita dan mereka harapannya punya kesempatan untuk melihat hijaunya sawah, birunya laut, bersihnya sungai. Jangan kita tinggalkan kotornya sungai, sawah sudah tidak ada, laut yang bersih adanya di museum mungkin ya, atau di tempat bermain mungkin ya, karena dibuat-buat. Nah, mengapa Bapak Ibu muncul berbagai macam kegiatan tadi? Salah satunya adalah karena sumber daya kita semakin terbatas. Ini tidak dipungkiri, kita sudah tidak bisa berbicara lagi migas kita paling kaya di dunia akan tahan ratusan tahun dan seterusnya gitu ya. Sumber daya terus dipakai dan ini konsepnya adalah terbatas. Makanya tidak ada pilihan lainnya adalah kita harus ramah lingkungan. Dan yang paling parah adalah ternyata kerusakan lingkungan semakin terasa. Nama badai sekarang udah banyak, Lalina, Laluna. Walaupun di tempat kita ya hanya ada nama puting beliung dan angin topan saja, tapi di negara lain sudah dinamai dengan nama yang berbeda-beda. Gitu. Jadi ini adalah salah satu tantangan lingkungan yang lingkungan terus berubah. Sehingga perlu perubahan pola pikir Bapak Ibu. Pola pikir, teknologi pendukung, pasti ya. Infrastruktur pendukung, pasti. Akhirnya nanti harapannya akan ada perubahan perilaku yang akan mewujudkan kehidupan yang ramah lingkungan. Bagaimana mewujudkannya? Salah satu poin yang paling penting, Bapak Ibu, bagaimana mewujudkan perubahan perilaku ini adalah masuknya nilai-nilai lingkungan ke kehidupan akademis kita, ke kehidupan kampus kita, kehidupan sekolah kita. Sehingga sangat butuh kita muncul green school, green campus, juga green home. Jadi sekolah yang ramah lingkungan, kampus yang ramah lingkungan, rumah yang ramah lingkungan. Sehingga dibutuhkan pengetahuan, perilaku, dukungan, kerjasama berbagai macam pihak untuk mewujudkan perilaku ramah lingkungan. Jadi PR kita Bapak Ibu, saya di dunia akademisi juga, di kampus, Bapak Ibu mungkin sebagian besar peserta di sini adalah guru atau pengelola sekolah, dan saya yakin 100% punya rumah, ya, entah milik sendiri atau bukan, tapi kita doain mudah-mudahan jadi milik pribadi, gitu. Punya rumah, punya kehidupan keluarga yang kita bisa membentuk pola pikir kita. Karena ramah lingkungan ini akan sangat berpengaruh di ujung ini dan ujung ini, Bapak Ibu. Jadi perubahan pola pikir dan perilaku. Nggak apa-apalah, kan cuma dikit buang sampah, cuma itu. Kalau 200 juta orang Indonesia terus kemudian bilang hal yang sama, berarti ya akan terwujud suatu sistem pengolahan sampah yang terus buruk gitu ya. Nah, PR kita adalah bagaimana mewujudkannya, sekolah ramah lingkungan. Pasti butuh keterlibatan ya Bapak Ibu, terlibatan berbagai macam pihak. Akademisi butuh ya, kepala sekolah, dewan pendidik, guru Bapak Ibu ya. Kemudian komite sekolah, peserta didik, masyarakat juga iya. Jadi orang tua, masyarakat di sekitar juga akan mempengaruhi bagaimana membentuk pola sekolah ramah lingkungan. Kemudian komunitas masyarakat pasti ya, bisnis juga iya ya, ada perusahaan dan seterusnya yang juga bisa mendukung program-program sekolah ramah lingkungan lewat CSR mereka, ada CSV dan seterusnya lah. Pemerintah pasti ya, pemerintah. Kemudian juga ada media ya, media yang menginfokan, oh ada loh sekolah ramah lingkungan di tempat ini dan seterusnya. Jadi butuh keterlibatan semuanya. Atau ini disebut sebagai pentahelik ya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar A, B, C, G, M ya. Oh kok nggak D ya. Akademisi,
bisnis, community, government, dan media. Ini butuh keterlibatan semua pihak untuk bisa mewujudkan. Kok sekolah saya nggak ramah lingkungan? Nah, tanya lagi, apakah sudah terlibat? Sejauh mana yang terlibat? Kalau gurunya saja berarti belum. Jadi PR kita bersama. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya pasti ada plan, do, check, action ya. Konsep PDCA ini harus ya. Harus dengan perencanaan yang baik, harus dengan pelaksanaan yang baik pula gitu ya. Kemudian ada checking, ada evaluasi yang dilakukan, baru kita action lagi gitu. Jadi terus-menerus sehingga mewujudkan ada eko-inovasi, ada eko-kolaborasi, ada eko-generasi gitu. Jadi nama anak nanti dikasih nama Eko, gitu ya. Eko inovasi. Jadi kira-kira gambarannya tadi kita sebut ada green, kemudian ada sustainable ya. Kemudian ini muncul lagi ada eco, ya. Jadi yang ke arah-arah lingkungan, ekologi ya, ekologikal. Jadi ini konsep yang bisa kita terapkan. Nah, bagaimana berbicara dengan sekolah ramah lingkungan? Pasti kita harus optimis, Bapak Ibu ya. Optimis itu bisa. Oh, nggak bisa, masyarakat saya susah. Buru-buru ngomongin sekolah ramah lingkungan. Kita harus optimis, Bapak Ibu. Dengan Bapak Ibu guru optimis, itu menjadi sebuah pintu gerbang yang luar biasa. Banyak kita temui sekolah yang ingin jadi ramah lingkungan, tapi tidak pernah berhasil menjadi ramah lingkungan karena mindset. Salah satunya adalah mindset Bapak Ibunya. Bapak Ibu gurunya yang tidak, udah pesimis duluan, mau gerak itu udah pesimis. Nah, bagaimana? Tadi ada program-program pemerintah sekolah adiwiyata. Tapi hari ini kita nggak pingin ngomong terlalu teknis sekolah adiwiyata. Ada pelatihan yang lain, ada bidang yang lain yang mengurusi ini, Bapak Ibu ya. Jadi ada teknis-teknis bagaimana mencukupi dan seterusnya. Tapi kita pingin action hari ini ya, pingin ngomongin sekolah ramah lingkungan secara umum. Kemudian ada program ini dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pendidikan. Kemudian ini dari Kementerian Kesehatan, ada Sekolah Sehat. Ada dari Kementerian apa ini ya, Pemberdayaan Perempuan sepertinya dan Perlindungan Anak, ada Sekolah Ramah Lingkungan. Jadi macam-macam kementerian masuk ke sekolah dan program-program lainnya saya yakin. Jadi kok di sini saya yakin Bapak Ibu akan siap kok karena berbagai macam jenis sekolah yang lain. Asal mindsetnya adalah Bapak Ibu bukan berpikir ini adalah lomba. Walaupun lomba ya, dibiasakan lomba. Kemudian ini adalah sebuah proses. Jadi butuh effort yang besar, butuh usaha yang besar. Dan pastinya tidak hanya sekedar copy paste ya. Oh di tempat lain saya berhasil kok di tempat saya tidak ya. Wah, jadi pertanyaan di situ. Karena pola berpikirnya nanti akan mulai pelan-pelan ya Bapak Ibu dari kiri ke kanan, mulai dari awareness dulu, ya dikenalin dulu lah, gitu, nggak langsung gitu. Tahun pertama pengenalan, supaya harapannya ada perubahan pengetahuan, peningkatan pengetahuan. Tahun kedua harapannya masuk ke perubahan sikap, attitude-nya berubah. Tahun ketiga mungkin akan masuk ke perubahan behavior, perubahan perilaku. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini ya itu sudah luar biasa gitu. Kalau anak murid kita makan permen, kemudian permennya naruh di kantongnya masing-masing sebelum dia menemukan tempat sampah, itu sudah perubahan perilaku. Gitu. Sudah behavior, habitnya sudah cukup baik. Jadi pelan-pelan Bapak Ibu, pelan-pelan, tapi kita balik lagi butuh semangat, butuh effort yang luar biasa dari Bapak Ibu, ya harus optimis. Bagaimanapun kondisi sekolah Bapak Ibu. Buru-buru kok ngomongin itu, dananya kurang gitu ya. Pasti nanyanya kayak gitu. Nah, pelan-pelan kita akan masuk. Ini ada sedikit pengantar pendahuluan terkait dengan sekolah ramah lingkungan.